Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Rafidin. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan kelas K01, yaitu tentang Development Process with UML atau Unveiled Modeling Language. Langsung saja. Di sini saya mengambil dari jurnal Universitas Negeri UIN Sumatera Utara, yaitu dengan judul Implementasi Diagram UML pada Perencanaan Sistem Informasi Remunerasi Dosen dengan Database Oracle dengan studi kasus UIN Sumatera Utara Medan. Penulisnya yaitu Suendri dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia. Langsung saja kita ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penggunaan komputer telah jauh mengalami kemajuan dari sekedar teknologi alat hitung hingga pengambilan keputusan. Komputer banyak dimanfaatkan dalam proses analisis, diagnosa, dan sistem berbasis pengetahuan lainnya. Pemodelan adalah penggambaran sistem nyata menjadi sebuah model yang berupa perilaku untuk fisik dan karakteristik lain yang mirip dengan sistem real. Pemodelan merupakan proses pokok dalam pembuatan simulasi. Model yang baik adalah model yang efisien dan dapat diterapkan dalam program komputer. Di sini adalah penjelasan tentang UML atau Unveiled Modeling Language. UML atau Unveiled Modeling Language adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. UML atau Unveiled Modeling Language adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis Object Oriented. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. Diagram Unveiled Modeling Language atau UML antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu use case diagram. Use case menggambarkan external view dari sistem yang akan kita buat modelnya. Model use case dapat dijabarkan dalam diagram use case, tetapi perlu diingat, diagram tidak identik dengan model karena model lebih luas dari diagram. Use case harus mampu menggambarkan urutan aktor yang menghasilkan nilai terukur. Lalu yang kedua yaitu kelas diagram. Kelas sebagai suatu set objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Kelas kadang disebut kelas objek. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu 1. Nama. Kelas harus mempunyai sebuah nama. Yang kedua, atribut adalah kelengkapan yang melekat pada kelas. Nilai dari suatu kelas hanya bisa diproses sebatas atribut yang dimiliki. Yang ketiga yaitu operasi, adalah proses yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas, baik pada kelas itu sendiri ataupun kepada kelas lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu activity diagram. Diagram activity menunjukkan aktivitas sistem dalam bentuk kumpulan aksi-aksi. Bagaimana masing-masing aksi tersebut dimulai, keputusan yang mungkin terjadi hingga berakhirnya aksi. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses lebih dari satu aksi dalam waktu bersamaan. Diagram activity adalah aktivitas-aktivitas, objek, state, transisi state, dan event. Dengan kata lain, kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas. Lanjut ke poin 4 yaitu sequence diagram. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap, termasuk kronologi atau urutan perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram.
Berikut kita akan lanjut ke implementasi. Pertama yaitu use case diagram. Aktor yang bertanggung jawab dalam use case diagram yaitu administrator, dosen, dan asesor. Masing-masing aktor menjalankan tugas sesuai hak akses terhadap sistem. Diagram use case bisa dilihat pada gambar 1 berikut ini. Nah, berikut adalah gambar diagram use case dari penjelasan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Diagram kelas merupakan gambaran hubungan antar kelas atau tabel yang digunakan dalam sistem. Diagram kelas bisa kita lihat pada tabel berikut pada gambar 2, yaitu adalah gambar diagram kelas. Lanjut ke activity diagram. Diagram activity atau gambar aktivitas user terhadap semua menu yang dibuat dalam sistem. Berikut salah satu aktivitas dosen terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan dosen. Diagram sequence bisa dilihat pada gambar berikut ini. Berikut adalah gambar diagram activity, di mana dosen bisa melihat daftar pendidikan dan menambah data pendidikan. Lalu melihat data-data yang lain dari diagram activity ini bisa dijelaskan semuanya. Mungkin lain waktu saya akan menjelaskannya. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu sequence diagram. Diagram sequence merupakan gambar kegiatan user berdasarkan rangkaian urutan waktu penggunaan sistem. Diagram sequence bisa dilihat pada gambar berikut ini. Berikut adalah gambar sequence diagramnya. Lanjut, untuk kesimpulannya, Unfilled Modeling Language atau UML merupakan bahasa pemodelan yang dapat menjabarkan secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan oleh sistem. Setelah pemodelan dalam perancangan sistem remunerasi ini selesai, maka programmer akan lebih terarah dalam membangun sistem yang digunakan dalam perhitungan remunerasi dosen di UIN Sumatera Utara Medan, serta dengan mudah untuk menguji dan menganalisa kekurangan sistem ke depannya. Baiklah, cukup itu saja ringkasan dari jurnal Universitas Islam Negeri Medan. Di sini saya tujukan untuk melengkapi tugas 1 dengan mata kuliah rekayasa sistem berorientasi objek kelas K01 dengan dosen Bapak Agung Triayudi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Untuk tugas-tugas selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lagi tentang use case, kelas diagram, dan activity diagram seperti tugas-tugas sebelumnya. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan kalimat dalam ringkasan jurnal di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.